Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua selalu merasakan kesehatan, selalu bahagia, selalu terlindungi dari segala penyakit, dan semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan walau sekarang kita masih ada di dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ya, kita harus selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, selalu bersih-bersih, dan selalu menggunakan masker ketika kita mau keluar ruangan dan cuci tangan ketika kita mau masuk ke segala ruangan. Di sini langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan dari Agus Aminurita, saya sendiri, Aldina Cahyaningrum, Alia Sofia Mahmuda, Anissa Rahmadiantri, Asa Dwi Oktavia, Gemarindu Rambu Ilahi, Inta Hartati, Irma Nur Oktavia, Hoirunisa, dan Kinanti Dwi Utami. Kami kelompok 2 akan membahas tentang toksisitas CO. Latar belakang karbon monoksida. Udara merupakan unsur yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya membutuhkan udara untuk mempertahankan hidupnya. Udara bersih yang dibutuhkan untuk kehidupan di bumi merupakan gas yang tidak nampak, tidak berbau, tidak berwarna, maupun berasa. Akan tetapi, udara yang benar-benar bersih sudah sulit diperoleh, khususnya di daerah yang banyak industri. Kebutuhan akan udara bersih semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak krisis udara yang sehat. Oleh karena itu, udara perlu dijaga dan diperhatikan kesehatannya. Udara dikatakan normal dan dapat mendukung kehidupan manusia apabila komposisinya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida atau CO2, dan sisanya terdiri dari neon, helium, metan, dan hidrogen. Apabila terjadi penambahan gas-gas lain yang menimbulkan gangguan serta perubahan komposisi tersebut, maka udara dikatakan sudah tercemar. Sudah sejak lama diketahui bahwa gas karbon monoksida dalam jumlah banyak atau konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan juga dapat menimbulkan kematian. Inilah dampak karbon monoksida terhadap kesehatan. Karbon monoksida apabila terhirup ke dalam paru-paru akan mengikuti peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas karbon monoksida bersifat racun ikut bereaksi secara metabolis dengan darah. Ikatan karbon monoksida dengan darah atau karboksihemoglobin lebih stabil daripada ikatan oksigen dengan darah atau oksihemoglobin. Saya Aldina Cahyaningrum akan melanjutkan pembahasan mengenai latar belakang. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu. Dalam keadaan normal, konsentrasi CO di dalam darah berkisar antara 0,2% sampai 1,0% dan rata-rata sekitar 0,5%. Di samping kadar gas CO dalam darah dapat seimbang selama kadar gas CO di atmosfer tidak meningkat dan kecepatan pernafasan tetap konstan. Keracunan gas karbon monoksida dapat ditandai dari keadaan ringan, berupa pusing, rasa tidak enak pada mata,
sakit kepala, dan mual. Keadaan yang lebih berat dapat berupa detak jantung meningkat, rasa tertekan dada, kesukaran bernafas, kelemahan otot-otot, gangguan pada sistem kardiovaskuler, dan serangan jantung sampai pada kematian. Gas karbon monoksida dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna dari pembakaran bahan bakar fosil. Nilai ambang batas zat pencemar karbon monoksida dalam udara adalah 26 ppm dalam pengukuran 1 jam. Kadar pencemar di udara selain dipengaruhi oleh jumlah sumber pencemar, parameter meteorologi juga mempengaruhi kadar pencemar di udara sehingga kondisi lingkungan tidak dapat diabaikan. Kecepatan angin dan suhu udara bagian dari parameter meteorologi yang dapat mempengaruhi kadar pencemar udara di luar gedung. Selain pencemaran di luar gedung, ada juga pencemaran di dalam gedung. Karbon monoksida merupakan senyawa molekul kembar yang berupa gas, tidak berwarna, tidak berbau, mudah terbakar, dipakai dalam pembuatan berbagai macam senyawa organik dan anorganik. Gas ini juga sangat beracun terhadap manusia. Masalah kesehatan akan timbul jika terhirup gas metana dalam konsentrasi tinggi. Gejala-gejala yang timbul adalah kekurangan oksigen, nafas menjadi cepat, denyut nadi meningkat, koordinasi otot menurun, emosi meningkat, mual, muntah, kehilangan kesadaran, gagal nafas, dan kematian. Saya, Irma Nur Oktavina, akan menjelaskan tentang simptom toksik dari CO. Simptom toksik dari CO yang pertama, menghambat pasokan oksigen untuk tubuh. Afinitas karbon monoksida dengan hemoglobin 200 kali lebih cepat daripada afinitas oksigen dengan hemoglobin. Reaksi ini akan membentuk karboksi hemoglobin. Reaksi ini yang menghambat pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Jantung dan otak merupakan organ yang butuh oksigen dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, mengganggu fungsi saraf. Ketika kadar karboksi hemoglobin dalam darah berkisar 2-5%, akan mengganggu fungsi saraf sentral, mengganggu fungsi indera tubuh, dan penglihatan akan kabur. 3. Mengganggu fungsi jantung. Fungsi jantung akan mengalami perubahan ketika kadar karboksi hemoglobin lebih dari 5%. Tubuh juga mengalami gangguan pulmonari atau paru-paru. Yang keempat, dalam jumlah banyak. Seseorang yang mengalami keracunan karbon monoksida dengan kadar tinggi dapat tidak sadarkan diri, lemas, mual, pusing, dan juga sesak nafas. Jika lebih dari itu, dapat mengalami kematian. Saya, Inta Hertati, akan menjelaskan mengenai diagnosa toksisitas CO. Diagnosis keracunan karbon monoksida dokter akan menilai kemungkinan keracunan CO dari anamnesa, yakni wawancara mengenai kondisi sekitar saat keracunan terjadi dan juga pemeriksaan fisik. Tes lain yang dapat dilakukan diantaranya pemeriksaan darah arteri, pengambilan darah vena untuk analisis hitung darah lengkap, elektrolit, kadar kreatinin, dan juga urea untuk melihat kerusakan ginjal dan juga troponin, EKG dan ronsen dada juga akan diperiksa. Pencegahan keracunan CO. Upaya pencegahan keracunan CO yang terutama dilakukan di luar negeri diantaranya: yang pertama, pemasangan detektor CO di rumah. Mengingat CO bisa berasal dari kompor dan alat pemanas ruangan. Yang kedua, jika keracunan CO adalah upaya bunuh diri, konsultasi kesehatan mental harus diperoleh sebelum pasien keluar dari rumah sakit. Yang ketiga, termasuk dalam upaya pencegahan keracunan CO adalah edukasi pencegahan dan penanganan awal kebakaran dan korban kebakaran. Yang
rokok juga merupakan bagian dari pencegahan keracunan CO. Saya Kinanti Dwi Utami akan menjelaskan efek toksik dari CO. Karbon monoksida sangatlah beracun dan tidak berbau maupun berwarna. Ia merupakan sebab utama keracunan yang paling umum terjadi di beberapa negara. Paparan dengan karbon monoksida dapat mengakibatkan keracunan sistem saraf pusat dan jantung. Setelah keracunan, sering terjadi sequelae yang berkepanjangan. Karbon monoksida juga memiliki efek-efek buruk bagi bayi dari wanita hamil. Gejala dari keracunan ringan meliputi sakit kepala dan mual-mual pada konsentrasi kurang dari 100 ppm. Konsentrasi serendah 667 ppm dapat menyebabkan 50% hemoglobin tubuh berubah menjadi karbonsi hemoglobin. Karbonsi hemoglobin cukup stabil, namun perubahan ini reversibel. Karbonsi hemoglobin tidaklah efektif dalam menghantarkan oksigen, sehingga beberapa bagian tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Sebagai akibatnya, paparan pada tingkat ini dapat membahayakan jiwa. Di Amerika Serikat, Organisasi Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja membatasi paparan di tempat kerja sebesar 50 ppm. Saya, Agus Aminurita, akan menjelaskan tentang mekanisme farmakologi karbon monoksida. Mekanisme bagaimana karbon monoksida mengakibatkan efek keracunan belum sepenuhnya dimengerti. Namun, hemoglobin, mioglobin, dan sitosom oksidase mitokondria diduga terkompromi atau compromised. Kebanyakan pengobatan terdiri dari pemberian 100% oksigen atau terapi oksigen hiperbarik, walaupun pengobatan ini masih kontroversial. Keracunan karbon monoksida domestik dapat dicegah dengan menggunakan detektor karbon monoksida. Gas CO inhalasi masuk ke paru-paru, kemudian mengalir ke alveoli, masuk ke aliran darah. Gas CO mengikat hemoglobin di tempat yang sama untuk membentuk karboksi hemoglobin atau sering disebut dengan COHB. Mekanisme alami CO hilang dari udara dan pembersihan CO dari udara dan kemungkinan terjadi karena proses sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas mikroorganisme yang terdapat dalam tanah dapat menghilangkan CO dengan kecepatan tinggi di udara. Yang kedua, reaksi atmosfer yang berjalan sangat lambat. Saya, Asadi Aftafia, akan mencoba melanjutkan penjelasan mengenai penanganan toksisitas karbon monoksida. Jadi, penanganan toksisitas karbon monoksida yang pertama yaitu korban harus segera dipindahkan dari tempat yang mengandung karbon monoksida tersebut. Aktivitas korban harus dicegah dengan cara pemberian oksigen saja atau oksigen dicampur dengan 5% karbon dioksida. Diberikan secara periodik dan jika perlu dapat dilakukan artifisial. Setelah itu, segera setelah terjadi koma, dapat diberikan prokain hidroklorida atau intervena, yaitu setelah dilakukan sensitisasi tes. Kemudian, dalam waktu 2 jam diberikan 500 ml prokain hidroklorida 0,1% dalam 5% dextrosa atau larutan prokain hidroklorida dalam garam atau dalam air. Saya, Gemarindu Rambu Ilahi, akan menjelaskan contoh, studi kasus, dan penanganannya. Seorang wanita berusia 34 tahun ditemukan tidak sadarkan diri jam 9 pagi di dalam rumahnya. 2 orang lainnya juga ditemukan di dalam rumah sudah meninggal dunia.
Korban diduga keracunan gas karbon monoksida karena mesin generator di dalam rumahnya itu menyala dan didapatkan tidak ada ventilasi yang cukup di dalam ruangannya. Pasien adalah seorang dokter kecantikan yang membuka salon kecantikan di dalam rumah atau di rumahnya. Jadi, ada seorang wanita, dia adalah seorang dokter kecantikan berusia 34 tahun, ditemukan tidak sadarkan diri karena diduga keracunan gas karbon monoksida. Karena mesin generator di dalam rumahnya itu menyala dan didapatkan tidak ada ventilasi yang cukup di dalam ruangan tersebut. Pasien lalu dibawa ke unit gawat darurat atau UGD di rumah sakit terdekat dengan keadaan umum tidak sadar, jalan nafasnya bebas, frekuensi pernafasan 43 kali per menit, frekuensi nadinya 129 kali per menit, dan dipasang pipa lambung keluar cairan kuning kehijauan 200 ml, dipasang kateter urin keluar 500 ml, coklat kemerahan. Dilakukan pemeriksaan laboratorium, didapatkan kadar hemoglobinnya 15,9 gram per dl. Sedangkan normal pada hemoglobin wanita dewasa itu 12,1 sampai 15,1 gram per dl. Kemudian jumlah leukositnya 25.100 per UL, jumlah trombositnya 191.000 per UL. Setelah keadaan umum stabil, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Pasien diterima di ruang resusitasi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo 4 jam setelah kejadian. Dengan keadaan umum, merespon terhadap verbal dan jalan nafas bebas. Di ruang resusitasi, dilanjutkan pemberian oksigen 8 LT per menit dengan masker bening. Karena keadaan umum pasien membaik dan tanda vital stabil, tidak dilakukan intubasi. Pemeriksaan fisik didapatkan edema tungkai kanan dan kiri dengan lesi kulit difosa poplitea kanan dan kiri dengan kesan trombosis vena profunda. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG, Doppler dan tidak didapatkan kelainan pembuluh darah. Setelah keadaan umum membaik dan tanda vital stabil, pasien dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Terapi oksigen hiperbarik mulai dilakukan pada hari kedua, setiap hari sampai hari ke-10 di RSAL Surabaya. Pada hari ke-16, pasien dipindahkan ke ruangan dan menjalani fisioterapi di bagian rehabilitasi medik. Pasien keluar dari rumah sakit pada hari ke-40 dengan keadaan umum baik dan mulai bisa jalan kaki dengan menggunakan bantuan alat Walker Crutch. Penanganannya yaitu pasien yang mengalami toksisitas gas karbon monoksida dimulai dengan pemberian oksigen tambahan dan perawatan suportif lainnya seperti manajemen jalan nafas, sirkulasi dan stabilisasi status kardiovaskuler. Oksigen beraliran tinggi harus diberikan segera untuk mengatasi hipoksia yang disebabkan oleh keracunan karbon monoksida dan dapat mempercepat eliminasi gas karbon monoksida dari tubuh. Terapi oksigen hiperbarik dapat mempercepat disosiasi antara gas karbon monoksida dengan hemoglobin dan dapat mencegah terjadinya kelainan neurologis yang tertunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian persentase dari kelompok kami. Semoga kami semua dan kalian semua dapat memahami hasil persentase dari kelompok kami. Dan bila ada kekurangan, kami mohon kritik dan sarannya. Dan bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Dan selalu ingat, selalu di rumah, selalu menjaga kebersihan dan jangan main-main. Dan selalu cuci tangan ya. Sekian, mohon maaf yang seterus-terusnya. Billahi taufik walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.